Sebatang kara di dunia tanpa rengkuh cinta dan hanya berteman duka. Apalah yang bisa diharap? Dorce yang saat itu duduk di bangku kelas 2 SMP di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, memilih menyudahi pendidikannya. Perkenalannya dengan Bambang Brothers, seorang pimpinan band, juga kedekatannya dengan Myrna yang dikenal sebagai pentolan Fantastic Doll, membawa Dorce berlari mengejar impian sebagai penyanyi. Mencari berita tabung semi dari kopi sampai sensasi, memang sudah bukan profesi. Saya mulai mempunyai kemampuan untuk dulu tuh di kolam renang Senen atau Cikini itu ada band-band. Nah, disitulah mulai saya berani untuk coba-coba untuk menyumbang. Nah, dan menyanyi, saya pura-pura berenang tapi sebenarnya niatnya pengen nyanyi. Di situ saya mulai tahu panggung sampai akhirnya saya nyanyi di Cikini itu saya ketemu sama Bambang Brothers. Bambang Brothers itu dia punya kembaran namanya Myrna yang salah satu waria itu. Saya mulai gue punya jiwa gue juga jiwa perempuan, dia juga tapi dia masih pakai laki-laki waktu itu. Aku lihat show-nya bagus amat, lucu, bagus. Nah, nggak lama, sekira-kira 2 tahun aku ikut sama Bambang Brothers. Terus akhirnya aku diajak sama Myrna gabung di Fantastic Doll. Yang waktu itu ada namanya Kak Mevi, Windy, Inge, dan teman-teman lainnya. Tapi aku cuman ya anak bawang lah. Tapi aku dandan gitu, show dandan. Nah, disitulah mulai aku ketemu klop nih. Emang aku memang merasa perempuan dan pada saat itu aku memang pengen kayak mereka ya, kalau bisa lebih dari mereka. Dorce memanjangkan hidupnya dengan bernyanyi dari satu nightclub ke nightclub lainnya. Hingga akhirnya remaja belia itu tersandung kehidupan fata morgana. Dorce menikmati obat-obat terlarang sebagai pelarian dari hidup yang begitu kejam. Ya, saya udah gak kuat lagi ya. Artinya gini, saya udah biaya saya bayar sendiri dari uang hasil jual koran. Terus kehidupan malam saya juga semakin menjadi-jadi. Udah gitu juga saya juga menikmati yang namanya obat-obatan kayak Magadon, BK gitu ya. Jadi masanya saya. Ganja itu saya nggak pungkiri, saya nggak munafik karena memang itu adalah sesuatu hal yang bukan tabu untuk diceritakan dan itu terjadi. Dan Dorce menjadi seperti ini, dia tidak lewati karpet merah, tapi dia menginjak duri dan duri itu nempel di kakinya dan dia berusaha untuk membuang duri-duri itu. Dari mulai saya remaja saya berpikir gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Nyokap nggak punya, istilah kan kita biasa suka menggunakan bahasa-bahasa Jakarta plesetan. Dor, gemokin nih, gemokin ya, gara saik deh, gue mau stun dulu misalnya, aku kayak gitu. Padahal sahabat saya dekat misalnya Wanda atau Papa Chaplin tuh. Jadi memang pada saat itu dunia malam, dunia bukan dugem, dunia yang dulu kan kita nggak tahu yang namanya disco, kita tahu dulu namanya nightclub. Saya semakin bebas, saya semakin bergajul, semakin fly in the moon. Saya bisa menikmati obat itu sampai 24 hours, 24 jam. Karena begitu saya minum dengan minuman yang mengandung soda, itu udah langsung naik, udah nggak mau tidur lagi gitu. Kota pahlawan Surabaya dijejak Dorce karena diyakini akan membawa berkah buatnya. Sebuah keyakinan yang ternyata berbeda situasinya. Awal-awal di sana Dorce menggelandang tanpa arah. Sampai akhirnya ia bertemu pria bernama Yoyo yang merengkuh Dorce dari kesulitan hidup. Terakhir 80 tahun abis acara tahun baru sama Myrna, saya bersumpah saya nggak mau nyanyi lagi, saya nggak mau show lagi, saya ingin mendalami dunia salon ceritanya. Nah, kepengen salon, tujuan utama saya Bali. Nggak lama jam 12 malam
Setelah saya muter-muter Surabaya, naik apa pokoknya saya enak-enaknya sendiri, balik saya ke Sinta itu. Nah, di Sinta itulah ada namanya Yoyo yang akhirnya jadi bapak angkat saya. Ya cerita. Kamu tuh dari mana? Gini cerita. Aku dari Jakarta, Mas. Oh, terus kamu tinggal di mana? Aku tinggal di pasar Bawean sama orang-orang Madura. Oh, kamu nggak punya saudara? Enggak, orang saya kayak ini kok. Terus kamu udah makan tah? Udah tadi sama bapak ini. Yes. Mas, di dalam ada apa? Karena aku kecil udah tahu kan waktu dulu. Ostes. Aku pura-pura, ostes itu apa? Itu yang teman-teman minum. Aku mau nyanyi, Mas. Mana boleh, nggak boleh. Kamu masih kecil loh. Aku bisa nyanyi, Mas. Sumpah aku bisa nyanyi. Lama aku meyakini, dibawa ke dalam. Waktu itu aku lagu Kupu-Kupu Malam. Wah, foto udah baru pakai celana pendek doang gitu kan, pakai celana pendek, pakai baju kaos, Kupu-Kupu Malam. Ada, pokoknya centil lah gitu. Wah, dapat saweran di atas 100.000 deh. Wah, senang dia. Yes, bajumu di mana sekarang? Dibawain, udah ambil, bawa pulang. Aku tengok. Udah aku tinggal berapa bulan rumah dia, nikmati aja. Keyakinan Dorce bahwa Surabaya adalah kota harapan akhirnya terbukti. Dari panggung nightclub, Dorce pun diminta tampil menyanyi di TVRI Surabaya. Penampilan Dorce di Surabaya menarik minat TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Ia diminta membawakan sebuah acara. Dan siapa sangka, Dorce sukses melakoni tugasnya. Saya transgender yang pada saat itu dapat kesempatan menghibur TVRI di Surabaya karena statusnya udah perempuan. Artinya saya udah mengesahkan status perempuan saya di Pengadilan Negeri Surabaya dan saya udah operasi kelamin. Dan pada saat itu memang bukan kebanci-bancian yang tampil tapi perempuan seutuhnya, cuman ya Dorce gitu loh. Nah nggak lama mungkin Pak Harmoko dengar, saya diminta Pak Harmoko sama Pak Ishadi masalah kontak ke TV Surabaya, minta alamat saya, minta ininya, akhirnya Mas apa saya lupa, mohon maaf, dikontak. Saya suruh ke Jakarta untuk acara ulang tahun TVRI yang kesekian, saya lupa berapa tahun. Dan alhamdulillah waktu itu TV swasta masih pakai decoder. Dan saya latihan, saya udah ngeper, penyanyi top. Saya siapa? Ada zaman dulu tuh ada Bruri, Yopi Latul, ada Vina Panduwinata, ada pokoknya saya hanya, terus mereka tuh sudah di set dengan band masing-masing. Tak pernah terbayangkan jika anak yatim piatu itu akhirnya benar-benar merengkuh sukses dengan sempurna. Dorce pun sulit menalar ketika rezeki datang berlimpah buatnya. Termasuk mendapat tawaran main film layar lebar yang membuatnya sempat pusing kepala. Pasalnya, Dorce menandatangani 2 kontrak secara bersamaan. Bener, langsung deh. Kontrak film, rekaman, pokoknya udah ada istilahnya ngeden aja juga jadi duit gitu kan. Nah gak lama jadi rebutan film. Rampun Jabi sama Parkit sama siapa. Ya saya namanya orang deso, saya nggak ngerti kalau satu film tuh dikontrak udah. Karena saya nggak baca, tanda tangan terima duit. Besok ada perusahaan film lagi nawarin saya tanda tangan dapat duit. Nggak, terakhir mereka nggak terima karena kan kontraknya Dorce kan satu perusahaan ini bla 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 bla. Saya nggak baca. Oh gitu tah. Nah sekarang gimana? Ya udah akhirnya mereka berdebat mencari jalan bagaimana 2 perusahaan ini akhirnya menjadi satu. Ketika sukses teraih, Dorce tak pernah melupakan para teman dan sahabatnya. Beberapa rekannya semasa tinggal di Keramat Sentiong, juga rekan lainnya semasa hidup susah direkrut Dorce untuk bekerja bersamanya. Bagi Dorce,
sebuah pertemanan dan persahabatan tak akan lekang dimakan waktu. Alhamdulillah saya tidak punya sifat dengki sama siapapun. Saya tidak pernah punya merasa saingan. Sekalipun siapa sih artis paling top sekarang ini, gak pernah merasa saingan. Saya merangkul, saya menyayangi. Karena mereka orang yang baru di dunia entertain, biar mereka tidak terperosok lebih jauh lagi. Kita ingetin, gue udah pernah ngalamin begini loh. Kalau lu punya kontrak, lu hati-hati, lu baca baik-baik. Nanti akan terjadi seperti ini. Saya nggak pernah membawa diri saya lebih ini. Saya bisa dengan Olga atau dengan Ruben atau siapa aja, Syahrani atau siapa, kita nggak, siapa sih artis sekarang paling top. Sama senior saya hormati, junior saya sayangi. Itu saya. Untuk saingan, terutama saingan dengan artis-artis yang baru-baru sekarang banyak, tapi yang seperti Doce belum ada. Iya, saya sih bangga jadi bagian dari kehidupan dia. Dia sih memang artis multi talent ya. Dia bisa lakukan apa saja gitu. Tapi karena multi talentnya itu, jadi pun karakter dia pun jadi multi, gitu kan. Kita harus tahu kapan dia moodnya baik. Ada tawaran di acara Pak Harto. Mungkin nanti kalau gue ntar gue salah, apalagi siapa gue gitu kan, istilah anak sekarang.